Untuk mengetahui bagaimana informasi terbaru pemirsa dari korban longsor yang terjadi di Gorontalo ini, kami ajak Anda bergabung dan berbincang dengan Bapak Herianto, Kepala Kantor Pertolongan dan Pencarian Gorontalo. Selamat malam Pak Herianto. Selamat malam. Ya, Pak Herianto, mungkin untuk di awal bisa diinformasikan kembali Pak data terbaru dari jumlah korban sejauh ini. Baik, untuk data terbaru yang terupdate terbaru, data korban sampai dengan malam ini tercatat sudah 105, di mana korban meninggal dunia adalah 11 orang, yang selamat 44 orang, dan dalam proses pencarian 50 orang. Oke, Pak, lalu untuk kendala ataupun kesulitan yang mungkin dihadapi oleh tim SAR gabungan di sana dalam upaya mencari korban ini seperti apa? Terkendala dengan pencarian korban ini adalah cuaca yang kurang bersahabat, yaitu hujan. Pada saat sekarang lagi live juga lagi dalam keadaan hujan. Jadi dari tadi pagi hingga malam ini masih di lokasi cuaca saat ini masih hujan. Oke, Pak Herianto. Itu yang menyebabkan kendala proses evakuasi dan pencarian korban di tempat terjadinya longsor di Tambang Raya. Oke, Pak, sejauh ini masih ada berapa lagi korban yang kemudian masuk dalam daftar untuk kemudian diupayakan dalam proses pencariannya? Sampai saat ini, sampai malam ini, data yang masuk dalam proses pencarian berjumlah 50 orang. Berdasarkan informasi dari masyarakat yang melaporkan kehilangan keluarganya di tempat tambang rakyat tersebut. Sehingga terdata sampai dengan saat ini terdapat 50 orang yang masih dalam proses pencarian. Oke. Pak, apakah juga sudah diketahui penyebab ataupun pemicu sehingga terjadi longsor dan memakan korban yang cukup banyak ini? Jadi penyebab longsor ini adalah karena cuaca yang curah hujan yang cukup tinggi di wilayah Gorontalo ini beberapa hari ini menyebabkan terjadinya longsor di daerah tersebut. Oke, Pak, untuk perlengkapannya sendiri kemudian alat-alat yang digunakan dalam upaya pencarian ini seperti apa mengingat medan yang berat, kemudian jumlah korban yang cukup banyak? Baik, untuk peralatan sekarang tim SAR gabungan menggunakan alat manual seadanya, mengingat di lokasi tersebut belum bisa diakses atau masuk alat berat, tapi sudah diupayakan oleh pihak dari Polda Provinsi Gorontalo untuk mengupayakan peralatan berat itu bisa masuk ke lokasi area tambang yang terkena longsor tersebut. Dan untuk saat ini alat berat tersebut belum sampai ke lokasi mengingat karena cuaca dan hujan. Oke, lalu ada berapa titik lokasi yang kemudian menjadi fokus pencarian saat ini? Untuk titik lokasi fokus pencarian saat ini adalah 2 titik lokasi, yaitu satu titik lokasi bor 1 sampai bor 3, dan titik yang kedua adalah bor 18-19. Jadi kami mengerahkan tim SAR gabungan sejumlah sebanyak 230 orang, di mana yang melakukan pencarian dan evakuasi terdapat 189 orang, di mana di titik lokasi yang satu, yaitu bor 1 sampai 3, kami kerahkan untuk melakukan pencarian berjumlah 83 orang. Dan untuk titik kedua 18-19 kami mengerahkan 50 orang untuk melakukan pencarian. Dan di pos-pos dari pos 1, dari posko sampai ke pos 7 kami menempatkan
Di pos 1 sampai dengan pos 7 menempatkan personil sebanyak 58 orang tim SAR gabungan dan sisanya di posko induk. Ya, Pak Herianto, lalu mengapa malam hari ini proses pencarian nampaknya cukup mengalami kendala sehingga akhirnya diputuskan untuk dihentikan, Pak? Karena mengingat pada malam ini adalah cuaca di atas lokasi sedang hujan deras, sehingga kami memutuskan untuk menghentikan pencarian dan evakuasi pada malam hari ini, mengingat situasi dan kondisi tidak memungkinkan karena cuaca lagi hujan, dan akan kami lanjutkan untuk esok hari. Oke, nah lalu seperti apa rencana yang mungkin sudah disusun untuk melakukan proses pencarian dan juga evakuasi esok hari, Pak Herianto? Baik, untuk rencana evakuasi esok hari dari pihak Polda NTB, dari pihak Polda Gorontalo akan mengupayakan satu heli dari Polri untuk mengevakuasi korban di atas dan mengupayakan supaya alat tersebut bisa masuk di lokasi untuk esok hari. Dan selanjutnya di samping itu masih dilanjutkan proses manual pada saat ini untuk mengupayakan supaya korban bisa dicari atau dievakuasi pada esok hari. Oke, Pak, apakah juga termasuk mengupayakan sehingga ada alat yang kemudian bisa digunakan untuk membantu proses pencarian ataupun juga menggunakan anjing pelacak untuk bisa membantu upaya yang ada? Baik, untuk anjing pelacak sudah ada tadi bersama tim SAR gabungan ada satu anjing pelacak untuk dikerahkan ke atas, dan sampai dengan saat ini tim SAR gabungan yang tadi pagi bergerak ke lokasi sampai saat ini belum sampai ke lokasi mengingat medan dan cuaca yang kurang mendukung. Oke, Pak, operasi SAR atau pencarian dan evakuasi ini akan dilakukan hingga kapan? Untuk proses evakuasi ini tergantung bagaimana pemerintah daerah Gorontalo mengeluarkan tanggap darurat, sampai berapa lama tanggap darurat ini akan dilakukan, dan kami mengikuti sesuai tanggap darurat atas pencarian dan evakuasi korban. Apabila korban masih diperkirakan masih ada di lokasi longsor tersebut. Baik, kita turut mendoakan untuk upaya pencarian dan penanganan yang terbaik untuk para korban di sana. Terima kasih Pak Herianto, Kepala Kantor Pertolongan dan Pencarian Gorontalo, malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Baik, terima kasih.